lho, kok saya pakai admit-admitan rek. Lah iya. Iku dari Bu Pipit. Bu Pipit suruh ngerubah. Iya, Apa, Bu? Gak apa-apa wis, Bu Ben. Pipit Udah tak admit. Kenapa? admit. Sudah tak admit kan hostnya saya sekarang. Iya, kenapa? Gak apa-apa. Gimana? Yuk, silakan dimulai. Sudah saya rekam. Riani. Bu Riani. Sik. Cek suara saya kedengeran nggak, Bu? Oh, keras sekali. Alhamdulillah. Monggo, lanjut. Hajar. Baik, kita mulai ya. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak peserta VCT batch 8. Ya, kita akan menyaksikan presentasi dari salah satu peserta VCT batch 8, yaitu Ibu Dwi Novita dari SMK Negeri 2 Pamekasan yang akan menyampaikan tentang bagaimana menjadi seorang host, presenter, host, dan moderator. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, tentunya yang saya harus memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aryani Kusumaningrum dari SMK Negeri 13 Malang. Saya adalah host di season ini dan tentunya narasumber kita yang cantik ini adalah Ibu Dwi Novita Setiawati. Tadi sudah saya sampaikan dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Dan tidak lupa tentunya acara ini akan dipandu oleh seorang moderator yang cantik juga, yaitu Ibu Denok Busini dari SMK Negeri 1 Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, tidak banyak panjang kata, saya serahkan acara ini gitu ya kepada Ibu moderator agar bisa dibacakan tentang biodata narasumber kita dan dimulai acara ini. Baik, terima kasih Ibu Denok. Terima kasih Bu Aryani selaku host ya. Perkenalkan, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu ataupun Ananda yang ada di sini. Kita akan bersama-sama mendengar pemaparan dari Ibu Dwi Novita. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan, saya sebagai moderator Denok Pustini dari SMK Negeri 1 Sidoarjo akan memperkenalkan presenter kita yang luar biasa ya kalau saya itu. Bu Dwi Novita Setiawati MPD dari Kota Pamekasan, Madura. Beliau lahir di Pamekasan 12 Mei 1990, sangat muda sekali, makanya cantik. Ya. Kemudian beliau sampai sekarang mengajar di SMK Negeri 2 Pamekasan. Pendidikan terakhir dari Bu Dwi Novita Satya, S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Unisma Malang. Pengalaman mulai tahun 2008 sampai 2013 beliau menjadi broadcaster atau penyiar radio. Wah, ini tentunya kalau Bu Vivit ini memberikan presentasinya mengenai trik menjadi host, moderator maupun presenter, wah ini sangat relevan sekali dengan pengalaman beliau menjadi broadcaster. Oke, tidak berlama-lama, saya serahkan kepada Bu Dwi Novita Setiawati untuk mempresentasikan judul dari host, moderator, dan presenter. Silakan. Baik, saya share. Baik, terima kasih banyak Ibu Denok Pustini selaku moderator dan juga Ibu Aryani selaku host ya. Terima kasih banyak juga maaf, untuk sebentar, Bu. Anak-anak, untuk Ananda mohon mikrofonnya di mute dan videonya di itu dulu selama Bu Dwi Novita presentasi. Nanti kalau sudah mau mengajukan pertanyaan silakan mute-nya dinyalakan dan videonya bisa dinyalakan. Terima kasih. Ya, bisa saya lanjutkan ya Bu Denok ya? Monggo, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang saat ini tengah hadir bersama-sama kita di sini. Dan juga untuk Ananda yang saat ini sudah dari tadi ya sepertinya sudah stay tune. Luar biasa sekali, berhubungan juga dengan pembahasan
saat ini ya Bu ya, ini mengenai bagaimana sih caranya untuk jadi presenter. Nah, tidak hanya presenter yang mau saya bahas, tapi juga ada beberapa poin penting yang akan saya bahas selain menjadi presenter itu tadi. Karena jelas ketika era digital seperti saat ini, kondisi yang namanya internet sangat-sangat dibutuhkan, apalagi sedang kondisi pandemi. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan yang namanya video conference atau biasa kita singkat dengan namanya Vicon. Nah, video conference ini menjadi salah satu media atau salah satu cara agar kita tetap bisa terhubung satu sama lain, memberikan informasi, berbagi data, dan lain-lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa juga untuk mediator agar bisa berhubung atau terhubung langsung, tidak hanya dari satu kota ke kota yang lain, tapi juga dari negara satu ke negara yang lain. Luar biasa. Dan yang paling banyak, yang paling marak sekali pada saat ini adalah menyebarnya atau banyaknya sekali jadwal-jadwal webinar. Nah, webinar ini menjadi salah satu cara, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk bisa tetap terhubung, tetap memberikan informasi, tetap memberikan data, dan lain-lain sebagainya untuk orang-orang di sekitar. Begitu meskipun jangkauannya jauh, seperti pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu, tidak hanya jelas agar bisa diketahui bersama, tidak hanya peran seorang pembawa materi atau biasa kita kenal dengan nama presenter, tapi juga yang namanya host dan juga moderator ini pasti ikut andil dalam menciptakan kondisi kegiatan Vicon yang baik begitu. Baik, mungkin bisa di next slide Bu Aryani. Ya, ini dia. Mengapa saya gambarkan ada 3 pilar penting saat ingin melakukan aktivitas video conference. Yang pertama adalah host. Kemudian yang kedua adalah moderator, jelas yang ketiga adalah presenter. Jika salah satu di antara ketiga ini miss atau hilang, pasti akan terasa pincang begitu. Cumannya ada pengecualian, yaitu kompak. Nah, kalau seandainya nanti kompak, pasti segala sesuatunya bisa dihandle dengan baik. Makanya yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah mencari tahu atau menanyakan terlebih dahulu di setiap peranannya, apakah sudah ready atau belum, sudah siap atau belum, sudah mampu untuk memegang peranannya atau belum, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mari kita beralih ke host dulu. Untuk next slide-nya. Ya, next. Ini dia, host untuk Bapak Ibu sekalian dan juga Ananda yang saat ini tengah hadir di room. Ini dia penjelasan mengenai host. Host itu adalah orang yang memandu jalannya sebuah acara atau kegiatan dengan bertanggung jawab di room. Jadi kata tanggung jawab ini menjadi poin penting. Mengapa? Karena host ini bertugas untuk membuka awalan dan menutup, ya, yaitu akhirannya. Jadi poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah kalau jadi host ini harus mampu memberikan pengenalan dulu. Ya, siapa yang diperkenalkan? Pastinya nanti yang akan presentasi, kemudian siapa yang akan membantu presenter untuk presentasi, yaitu moderator itu sendiri. Kemudian pastinya juga nanti host akan menyerahkan kegiatan kepada moderator. Dan yang pasti juga ini membantu moderator. Jika seandainya moderator kesulitan miss-nya atau mungkin kesulitan untuk menghandle kegiatan, maka host juga bertugas atau bertanggung jawab untuk membantu moderator untuk menghandle kegiatan diskusi dan lain-lain sebagainya agar kegiatannya tetap berjalan dengan baik. Next. Ya, ini saya sudah tuliskan beberapa poin penting yang menjadi tugasnya host ya. Ini yang pertama adalah menyiapkan presensi jelas. Nanti presensinya pasti akan di-share oleh Bu Aryani ya, selaku host untuk acara pada siang hari ini. Kemudian juga selain itu, host ini adalah orang yang mengecek room dan juga kesiapan petugas seperti yang saya tadi jelaskan. Siapkan dulu, kalau seandainya sudah siap, maka
kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan begitu. Kemudian juga meng-approve atau mengadmit atau mengizinkan peserta memasuki room. Seperti yang barusan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan juga Ananda tidak bisa langsung masuk ke room jika di setting demikian ya. Ada juga beberapa yang di-setting langsung masuk ke dalam room tanpa di-approve atau di-admit oleh hostnya ya. Tapi memang sengaja saya meminta untuk apa namanya ya, memberikan agar bisa di-approve atau di-admit oleh hostnya. Kemudian selanjutnya membuka Vicon ya. Kemudian juga menampilkan flyer jika dibutuhkan. Kemudian juga menjelaskan pengaturan mikrofon peserta pada saat Vicon berlangsung. Ya, jadi jika host tadi sudah menjelaskan bahwasanya peserta diharapkan untuk mematikan atau mute kondisi mikrofonnya agar kondisi atau presentasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini memperkenalkan petugas secara singkat. Mengapa secara singkat? Karena jelas nanti untuk lebih detail tentang informasi biodatanya seorang presenter akan diinformasikan atau dijelaskan secara lebih mendalam oleh moderatornya. Kemudian juga pastinya menyerahkan kegiatan kepada moderator dan memindahkan button presenter jika diperlukan. Kemudian juga membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara, juga mengirim dan mengingatkan untuk mengisi link presensi saat meeting. Yang pasti yang terakhir adalah menutup video conference-nya. Tadi pas awal hostnya membuka, yang terakhir pastinya menutup. Next. Ya, sekarang beralih ke apa saja sih kira-kira yang kita perlu tahu tentang yang namanya moderator itu. Ya, baik, next, Bu. Ya, di sini saya sudah tuliskan, saya kutip dari Munif Hatip ya, tahun 2011. Dijelaskan di sini bahwa moderator itu adalah seseorang yang memimpin jalannya diskusi agar tepat waktu dan terarah. Ya, mengapa terarah? Jelas karena dibutuhkan. Kalau seandainya tidak dipimpin dengan terarah, maka aktivitas diskusi tersebut akan amburadul begitu ya. Ada yang nanya terus langsung dijawab dan tidak tersusun atau diurut secara sistematis. Kemudian tujuannya apa? Yang pasti berjalan dengan baik dan kondusif. Itu dia. Baik, next. Ini dia beberapa daftar tugas moderator yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, memperkenalkan presenter. Ya, ini adalah tugasnya moderator. Seperti yang tadi saya bilang, untuk host ini hanya sedikit atau biodata singkat atau pengenalan awal mengenai siapa saja sih yang akan tampil hari ini. Gitu. Siapa saja sih yang akan memberikan prakata saat di room seperti itu. Kemudian juga jelas mengingatkan presenter berkaitan dengan waktu untuk menyampaikan materi. Kadang-kadang presenter terlalu asik, terlalu menggebu-gebu begitu ya untuk menjelaskan materinya tanpa memperhatikan waktu yang memang sudah diberikan oleh moderator. Waktunya sudah seperti ini ya. Kalau misalkan di Zoom kita tahu kalau waktu yang diberikan adalah 40 menit, maka kalau bisa diusahakan presenter tidak memberikan materi lebih dari 20 menit begitu ya, agar 10 menitnya bisa digunakan untuk opening, kemudian juga sesi tanya jawab. Seperti itu. Kemudian mereka pertanyaan peserta yang terdapat pada kolom chat nanti juga akan diberikan atau dibacakan oleh moderator kepada presenter apa saja pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan atau dituliskan di kolom chat. Kemudian pastinya mengatur lajunya diskusi ya, tanya jawabnya diatur sedemikian rupa. Kemudian juga mengakhiri kegiatan bersama presenter jika waktu sudah selesai. Dan yang pasti ini yang paling penting adalah meminta kesimpulan atau pesan-pesan ya, jika sudah selesai kegiatan tersebut begitu kepada presenter pastinya. Dan yang pasti yang terakhir tetap menyerahkan kembali kepada hostnya karena hostnya ini tadi sudah memberikan waktu atau menyerahkan waktunya atau kesempatannya kepada moderator, maka moderatornya kembali harus menyerahkan waktunya kepada presenter. Kepada hostnya.
Next, Bu. Nah, ini poin penting yang harus diperhatikan oleh moderator ketika ingin memimpin atau merangkul begitu ya jalannya diskusi. Yang pertama jelas mengenali tema pemateri. Nah ya, mengenali tema pemateri itu jelas harus diperlukan karena harus memahami terlebih dahulu. Setidaknya kan informasi mengenai judul sudah di-share atau sudah diberikan kepada moderator atau juga host ya. Pastinya harus selain presenter harus memahami atau mengenali tema pemateri secara lebih baik. Kemudian juga pastinya harus bisa menghidupkan suasana ya. Ada sedikit bercanda-bercandanya kayak barusan Bu Deno ya. Luar biasa, ada senyum-senyumnya juga bikin presenternya nggak terlalu agak sedikit deg-degan begitu ya. Nah, sudah dicairkan suasananya begitu. Yang pasti well prepare. Jadi persiapan yang matang pasti juga dibutuhkan oleh moderator, tidak hanya seorang presenter yang memaparkan materinya. Baik, next. Sekarang kita mau bahas tentang presenter. Maka siapakah presenter itu? Next. Iya, ini dia jelas kalau presenter ini adalah orang yang mempresentasikan suatu materi presentasi. Ya, seperti yang saya lakukan saat ini. Saya posisi sebagai seorang presenter. Maka presenter harus mampu mempresentasikan apa sih yang menjadi tema atau menjadi judul yang akan dibahas pada kesempatan hari ini begitu. Next. Saya juga merangkum beberapa daftar-daftar tugas presenter. Ini dia yang pertama adalah menyiapkan materi yang akan disampaikan, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan gambar, atau juga menggunakan video dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga memaparkan materi setelah dipersilahkan oleh moderator. Jadi mengapa harus bertindak terlebih dahulu seorang host dan memberikan kesempatan kepada moderator agar nantinya bisa membantu untuk memanage waktu agar kegiatan diskusi berjalan dengan baik, pastinya agar presenter nggak semena-mena. Oh, kan saya nih yang mau presentasi, jadi saya bodoh-bodoh amat gitu kan, tidak seperti itu ya. Jadi kita juga harus mengetahui bahwa kondisinya adalah manajerial waktunya harus tepat sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh moderator begitu. Kemudian juga memaparkan materi dengan singkat, padat, dan berisi. Kemudian menjawab pertanyaan peserta Vicon dan mengakhiri kegiatan dengan menyampaikan kesimpulan sebelum mengakhiri. Satu hal yang penting lagi Bapak Ibu dan juga Ananda sekalian, yang paling penting dilakukan oleh presenter adalah bagaimana mendeliver ya atau memberikan informasi tersebut menggunakan bahasa apa gitu ya. Jangan mentang-mentang, oh saya ini sudah S3 nih jurusan bahasa Inggris, saya harus pakai bahasa Inggris. Tapi kita nggak lihat kondisinya pesertanya siapa ya. Kondisi pesertanya siapa nih? Kemudian kira-kira host dan juga moderatornya paham atau tidak? Concern apa enggak dengan bahasa Inggris begitu. Jadi kalau begitu kita semena-mena seperti itu ya udah deh biar gaya, biar gaul gitu ya, biar keren. Nah, jadi itu malah jadinya akan misunderstanding dan pasti miskomunikasi juga. Ngomongnya apa, jawabnya apa, instruksinya apa, jadi nggak jelas begitu ya. Oke, next. Nah, ini dia yang bisa dijadikan poin penting. Pasti yang pertama menentukan tema, menguasai materi, seperti yang tadi moderator juga, well prepare. Jadi harus ada yang namanya persiapan yang baik, begitu. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian dan juga Ananda yang saat ini tengah hadir. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Ibu Deno sebagai moderator. Oke, terima kasih Bu Vivit. Tepuk tangan ya. Ini saya acungkan jempol ya. Benar sekali sesuai dengan passion Bu Vivit selama 5 tahun menjadi broadcaster ya. Saya salut untuk pemaparan belajar menjadi host, moderator dan presenternya. Bagus sekali. Ya, Bu Vivit menjelaskan di situ bahwa Vicon ini suatu cara atau mediator
baik antar sekolah, antar kota, antar negara, ya, ini bisa melalui virtual Vicon atau video conference. Karena mungkin masa sekarang adalah masa pandemi, ya. Tentu saja ada yang ikut mensukseskan, jadi acara Vicon ini tidak begitu serta-merta menjadi baik atau menjadi lancar tanpa adanya kesinambungan antara 3 petugas, yaitu antara host, moderator, dan presenter. Jadi ketiga-tiganya ini artinya harus kompak, ya, harus kompak dan harus saling mendukung. Artinya ketika terjadi misalnya pada jaringan atau apa, maka petugas yang lain juga harus bisa menghandle. Artinya tidak egois, ya. Saya ini jadi host itu ya wis ngene iki tugasnya, atau saya ini jadi moderator tugasnya ini, kalau ini ya sudah saya nggak mau, bukan seperti itu. Artinya bahwa acara Vicon ini harus berjalan lancar, harus kompak dengan dukungan masing-masing, ya. Tuh. Kemudian semua petugas juga harus mempunyai persiapan yang matang dan suasananya dibuat tidak tegang. Jadi suasananya suasana fresh agar peserta Vicon ini bisa mengikuti dengan baik, ya. Karena kalau kita memberinya terlalu tegang, terlalu berapi-api, maka yang ikut pesertanya ini presenter ini ketiganya ini menjelaskan atau marah. Ya, jadi suasana harus dibuat sesantai mungkin, tapi yang jelas para peserta bisa memahami. Begitu juga penyampaian materi yang diberikan oleh presenter ini tentu saja harus benar-benar dikuasai. Artinya presenter sudah siap. Gitu. Jadi itu gambaran yang diberikan oleh monggo dari Bapak Ibu atau Ananda, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebutkan nama, saya buka 2 saja. Sebutkan nama. Ya, Ananda Randy mau bertanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Tanya, Ren. Mata nanya, Ren. Coba di-mute dulu, Mas. Coba di-mute dulu kalau seandainya enggak kalau nanya, belum tanya, ya. Nanti kalau bertanya silakan mute-nya dinyalakan. Aidil, Ananda Aidil, ada yang mau ditanyakan? Ananda Aidil? Ya, memang tidak saya sambil menunggu, ya. Memang tidak mudah untuk menyiapkan Vicon ini, karena untuk host, moderator maupun presenter ini harus saling berkomunikasi, ya. Kita saling berkomunikasi sehingga Vicon ini bisa berjalan lancar kalau komunikasinya ini juga bagus. Artinya nanti seperti yang dipaparkan oleh pemaparan dari Bu Vivi tadi, bahwa misalnya hostnya harus membuat ini, moderatornya harus ini harus ada konsolidasi yang tepat sehingga Vicon ini benar-benar menjadi Vicon yang bagus. Nah, seperti hari ini bisa kita ikuti berjalan mulai awal sampai akhir dengan baik. Oke, sudah tidak ada yang bertanya, mungkin Bu Ingrid. Boleh Bu bertanya, Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, monggo. Oke, Ibu, bagaimana sih caranya agar mengurangi rasa nervous, ya, mengurangi ketika kita menjadi presenter maupun moderator maupun host? Seringkali kan kita itu grogi, ya, nervous. Bagaimana sih caranya? Ada nggak tips dan triksnya supaya mengurangi rasa grogi itu? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bu Vivit, silakan dijawab pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi rasa grogi. Kalau saya sih ngemut permen aja, Bu.
Mungkin beda dengan Vivit. Iya, iya. Oke, saya jawab Bu Deno ya. Ya, Iya, silakan. terima kasih Bu Inggit tadi ya. Iya, Bu Inggit, mungkin masalah Bu Inggit ini adalah permasalahan sejuta umat, Bu. Jadi saya juga merasakan hal yang sama juga. Awal-awal menjadi pembawa acara, sampai saat ini pun pusingnya, mulesnya sama aja gitu loh. Jadi gimana sih caranya untuk bisa mensiasati agar setidaknya mengurangi gitu ya. Kalau saya sih Bu ya, ini kalau saya pastinya saya baca beberapa ayat-ayat Al-Quran atau juga Bismillah deh, setidaknya Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Kemudian yang pasti merilekskan otot-otot kita yang lagi tegang tuh direlakskan dengan beberapa cara, misalkan mengibas-ibaskan tangan seperti ini, begitu ya, biar rileks gitu loh. Sebenarnya mungkin tidak semua orang bisa cocok dengan cara seperti ini, tapi saya bisa aja gitu loh Bu. Nah, salah satu yang lain adalah dengan cara mengambil nafas panjang. Nah, begitu keluarkan melalui mulut. Nah, itu cara yang bisa digunakan. Yang pasti yang cara paling penting adalah menguasai materi. Jika seandainya kita tidak menguasai materi, mau seperti apapun sedikitnya orang yang hadir atau sendiriannya pun pasti akan merasa, aduh gimana nih, bisa nggak ya gitu. Jadi menguasai materi adalah salah satu poin penting, saya rasa adalah pilar penting ketika kita ingin maju. Presentasikah, menjadi seorang pembawa acarakah, atau bahkan mungkin mengajar di kelas. Jadi mengajar di kelas, pas pertama kali saya mengajar di kelas juga sama, mulesnya juga sama. Tapi kalau sekarang udah enggak lagi gitu, karena sudah terbiasa. Jadi kata-kata terbiasa ini menjadi salah satu cara juga agar kita bisa mengurangi sedikit nervous kita. Sampai sekarang saya juga gitu Bu, pas awal-awal, duh ini mau tampil nih mulesnya sama juga Bu gitu. Mungkin bisa itu saja Bu Inggit ya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas tipsnya, nanti Ya, saya terima coba. kasih Bu Inggit kasih, Bu. pertanyaannya. Intinya kalau untuk mengurangi rasa nervous, yang pertama tadi Bu Vivit menerangkan harus terbiasa, ya. Mungkin jam terbangnya Bu ya. Jam terbang itu lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah menguasai materi. Ya, jadi 2 poin penting ini mungkin yang bisa dijadikan referensi bagaimana cara mengurangi rasa nervous ya. Ini secara apa ya? Secara harfiah ya. Mungkin kalau secara kejiwaan ya itu tadi ya, mengibas-ngibas tangan ya. Iya. Itu Tapi Bu Deno begini, untuk jam terbang dan lain-lain itu saya rasa hanya sedikit dari apa namanya ya, poin pentingnya saya rasa. Itu bahkan mungkin tidak penting menurut saya. Iya. Karena justru banyak sekali orang-orang pemula dan lain-lain sebagainya itu yang memang sudah punya kepercayaan diri yang tinggi meskipun mereka sedang pertama kali atau baru pertama kali untuk melakukan aktivitas tersebut. Begitu. Pede Bu ya, berarti pede. Pede aja udah bodo amat gitu loh. Jadi iya, kalau kita nggak pede sama diri kita sendiri, gimana orang lain bisa ngelihat kita baik begitu kan Bu? Nah, jadi kita cintain aja diri kita sendiri, mah bodo amat, kita jalan aja gitu. Oke, jadi itu tambahan satu lagi, pede. Pede. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari Ananda, Bapak Ibu? Untuk Pak Heri ini belum kelihatan. Mas Denny mau tanya langsung aja Mas Denny. Ya. Baik, nama saya Denny Sofyan dari SMKN 2 Pamekasan, jurusan arsitek, jurusan DPIB gambar. Yang ditanyakan apa? Di sini bertanya, itu untuk pembawa acara, apakah masih melihat acaranya, Kak? Masa melihat acaranya gitu loh, Bu. Acara seperti acara formal atau non gitu. Oh gini, mungkin maksudnya begini. Sebagai pembawa acara atau presenter ya. Kalau pembawa acara itu di host atau di moderator ya Bu ya, Bu Inggit. Kalau presenter ketika membawakan materinya ya, jelas presenter harus tahu dia
menduduki jam keberapa untuk tampil itu memang harus, ya. Jadi mungkin ini saya jawab duluan Bu Novita ya. Mungkin yang dimaksudkan seperti itu. Jadi apakah pembawa acara atau mungkin yang dimaksud presenter seperti Bu Novita ini apa harus tahu juga jadwal acaranya? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Bukan, Nah, Mas Denny? bukan begitu. Bukan begitu. Gimana? Melihat acaranya itu seperti formal atau non formalnya gitu. Oh, acaranya formal atau non formal. Maka ketika presenter itu memberikan materi, jadi tahu kalau itu normal atau tidak normal atau non formal. Silakan dijawab Bu Vivit. Saya jawab ya Bu. Iya, terima kasih Mas Denny, juga terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Jelas yang namanya kondisi kegiatan atau acara yang formal dan non formal jelas harus dilihat terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengetahui acara tersebut formal, non formal atau semi formal, itu jadi kita bisa membawa diri ya atau mempresentasikan diri kita seperti acara tersebut atau keadaan acara tersebut. Makanya terlebih dahulu kita harus meriset terlebih dahulu. Enggak perlu meriset menggunakan angket dan lain-lain sebagainya. Cukup melihat saja, oh ini kira-kira undangannya seperti apa. Oh kira-kira ini nanti akan dikemas seperti apa. Maka kita bisa mencari atau mengambil kesimpulan bahwasanya oh ini ternyata aktivitasnya atau kegiatannya adalah formal atau non formal dan lain-lain sebagainya. Tapi biasanya kalau untuk acara video conference seperti ini lebih ke semi formal nggak ya Bu Deno ya? Jadi ada senyum-senyumnya, ada ketawa-ketawanya, bisa ngobrol, diskusi dan lain-lain sebagainya. Jadi ada sesi formalnya, ada juga sesi non formalnya begitu. Gitu Mas Denny ya? Oke, Mas Denny gimana? Sudah paham? Ya, oke. Alhamdulillah. Mungkin ini saya berikan pertanyaan terakhir untuk Bapak kita, Pak Heri Permana. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, silakan dilanjut. Oke, mungkin sedikit saya bertanya Bu ya. Iya, silakan Pak. Menurut Ibu sebagai presenter di webinar seperti ini, kan hanya bertanya apakah sama dengan ini masalah bahasa ya, kadang-kadang Ibu yang menjadi kendala bahasa ya. Saya sering menemui ada kata silakan, dipersilahkan, atau ini ya, ini penggunaan bahasa yang menurut saya masih belum saya pahami. Nah, menurut pandangan Ibu, mana yang benar antara silakan, dipersilakan, disilakan gitu ya. Nah, mohon penjelasannya karena ini memang mengenai bahasa presenter ataupun bahasa pembawa acara, betul Ibu ya. Nah. Waduh. Bu Vivit jawab. Ini tidak panjang Bu ya, waktunya 2 menit. Iya, baik. Terima kasih Pak Heri. Ini pertanyaannya kayak pertanyaan untuk guru bahasa Indonesia. Betul. Saya minder karena ada Pak Hendri di situ. Pak Hendri nanti mungkin bisa membantu saya. Tapi seperti ini Pak, seperti yang tadi saya sampaikan untuk jawaban Mas Denny, bahwasanya kita bisa menggunakan kata atau kalimat yang kita rasa cocok untuk acara tersebut, mau formal, non formal dan lain-lain sebagainya. Untuk ketiga itu dipersilahkan, disilakan, dan satu lagi apa Pak tadi Pak? Disilakan dan dipersilakan. Atau disilakan gitu ya, disilakan. Disilakan, dipersilahkan. Oh, disilakan dan dipersilakan. Oke. Kalau saya Pak ya, kalau saya kalau menggunakan bahasa Nah, kaidah yang betulnya itu yang mana gitu. Nah, itu dia Pak. Kalau silakan biasanya saya ditaruh atau diletakkan di awal kalimat gitu. Silakan Pak, begitu. Silakan untuk memberikan dan segala macam. Kalau misalkan dipersilakan biasanya saya ya. Kalau saya Pak ini, saya selalu meletakkannya di belakang gitu. Untuk memberikan presentasi yang selanjutnya,
kepada Bapak Heri Permana, dipersilakan. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Henry bisa bantu saya. Nih saya agak sedikit terpojok nih sama Pak Heri ini. Ya, bukan memojokkan kok. Saya sendiri kadang-kadang Karena ketika pernah melihat ada pendidikan ini Pak Henry ya. iya, Ketika melihat ada tayangan video mengajarkan bagaimana seperti contoh tadi Bu Neno, kepada Ibu Dwi Novita disilakan. Ada yang menyatakan seperti itu, ada yang mengatakan dipersilahkan. Kepada Ibu Dwi Novita dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Nah, iya. kan gitu. Sebenarnya begini, iya. Sebenarnya begini Pak Heri, untuk penggunaan bahasa, jika memang dinilai bahasa itu baik dan sesuai, dipakai saja gitu loh Pak. Apa namanya, yang penting tidak keluar dari maksudnya gitu. Kalau seandainya saya misalkan menggunakan bahasa seperti ini, baik Pak Heri, Vivit, waktunya kurang 1 menit. disilakan, misalkan. Kurang 1 menit. Oke. Seandainya saya mengatakan seperti ini, oke Pak Heri, disilakan untuk mempersilahkan orang maju ke depan. Nah, itu kan penggunaan bahasanya agak kacau begitu Pak ya. Jadi saya rasa menggunakan salah satunya untuk disisipkan di beberapa kalimat yang sesuai atau dirasa baik begitu untuk dipakai atau digunakan. Bisa menggunakan disilakan, dipersilakan. Saya mungkin agak sedikit ini ya, mungkin biasanya saya juga menggunakan disilakan. Disilakan atau dipersilakan begitu. Oke. Pak Permana, itu jawaban Bu Vivit, tapi Bu Vivit sudah nggak terpojok karena jawab terus. Ya. Iya. Terima kasih para Bapak, Ibu, dan Ananda yang sudah hadir di Pikonnya Bu Dwi Novita, ya. Pemaparan tentang ayo belajar menjadi host, moderator, dan presenter. Kiranya ilmu pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini dan bisa kita tularkan ke yang lain, atau mungkin ini bisa jadi modal kita untuk mencari penghasilan. Ya, nih. Jadi akan saya akhiri untuk sesi tanya jawab dengan ucapan terima kasih dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Saya akhiri untuk webinar kali ini yang dibawakan oleh presenter Ibu Dwi Novita Satyawati dan saya selaku moderator Deno Gustini mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Silakan Bu Aryani. Baik, terima kasih Ibu Deno Gustini yang sudah memandu acara kita dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sudah ada sesi tanya jawab yang cukup memuaskan jawabannya. Terima kasih juga kepada presenter kita hari ini, Bu Dwi Novita Satyawati dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta Ananda yang bersedia hadir dan menyaksikan pemateri kita yang luar biasa hari ini. Semoga hari ini mendapat banyak manfaat, kita bisa gunakan sehari-hari, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Deno bisa menjadi salah satu mata pencarian kita ya gitu. Mungkin sekian dulu dari kami dari kelompok batch 8 ya, kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan Ananda yang sudah selesai mengikuti Waalaikumsalam. webinar ini. Saya persilakan untuk live dulu dari ruang ini. Terima kasih tanpa mengurangi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. panjenengan semua. Jangan lupa diisi ya. Jangan absensinya. lupa ya. Daftar hadirnya diisi ya. Bu. Sebelahnya chat sayang. Ya, presensi bisa dilihat Aduh, di chat. Kebetulan penanggung jawab kita hadir juga itu Ibu. Silakan Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Baik, yang baru datang tadi belum sempat mengisi presensi, silakan mengisi presensi yang ada di chat. Di kolom chatnya diklik nanti bisa kelihatan link presensinya gitu ya Bu ya. Oh, Pak Hendri apa kabar Pak Hendri? Pak Hen